Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila dan menggambar perahu nelayan. Untuk itu, marilah kita persiapkan buku tematik, tema 4, dan pulpen. Materi pertama yaitu makna sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila tersebut dilambangkan dengan pohon beringin yang rimbun. Ada beberapa makna mengenai simbol tersebut. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar. Banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Hal tersebut menyimbolkan bahwa semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Arti pohon beringin dalam sila ketiga. 1. Pohon beringin. Ilustrasi tumbuhan besar yang digambarkan bisa untuk berteduh untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, akar pohon beringin. Maknanya adalah meskipun menjalar ke berbagai lokasi, namun tujuan tersebut berasal dari satu sumber. Maka dari itulah banyaknya budaya akan menjadi suatu kekuatan dan menjadi karakteristik yang melekat pada negara Indonesia. Berikut ini contoh sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama adalah bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Kelima, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. 6. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Ketujuh, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Apakah budaya gotong royong tersebut sesuai dengan sila Persatuan Indonesia? Gotong royong merupakan salah satu budaya khas Indonesia yang serat akar nilai luhur, sehingga sangat perlu untuk dijaga dan dipertahankan untuk meraih kesejahteraan bersama. Maka, masyarakat harus menanamkan nilai serta menguatkan budaya gotong royong. Karena apabila masyarakat meninggalkan nilai-nilai gotong royong, maka masyarakat tersebut akan mengalami kekacauan sosial. Ayo mengamati kegiatan gotong royong. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia, para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Ada salah satu kebiasaan yang baik pada nelayan tradisional, yaitu gotong royong, seperti terlihat dalam teks bacaan berikut ini. Nelayan dan sikap gotong royong. Aku tinggal di kampung di dekat pantai. Ayahku dan kebanyakan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Bila pagi menjelang, kehidupan pagi hari pun dimulai di kawasan pantai. Seiring irama alam, beberapa nelayan mulai melakukan aktivitasnya melaut. Mereka mulai bergegas untuk melaut, menyiapkan perahu dan jaring, serta bekal lainnya yang dibutuhkan untuk melaut. Mereka berangkat ke laut sebelum siang datang dan sebelum ombak laut bergulung menjulang tinggi. Perahu didorong ke laut secara gotong royong oleh para nelayan. Selanjutnya, mesin tempel dihidupkan.
Selama di laut, mereka juga bergotong royong untuk menarik jaring. Ikan yang terjaring cukup banyak. Hasil ikan di hari itu langsung dibagikan sama rata kepada 5 orang, termasuk ayahku. Ikan-ikan tersebut langsung dijual ke koperasi nelayan, dan ada sebagian yang dibawa pulang. Pada sore hari, ayahku kembali ke pantai untuk berlabuh. Masyarakat sekitar ikut membantu mendorong perahu itu. Masyarakat yang ikut membantu ini tanpa diminta. Mereka dengan ikhlas langsung berlari dan mendorong kapal. Anak-anak, orang tua, dan anak muda dengan penuh keceriaan dan tawa yang membuat suasana semakin menyenangkan. Pada saat nelayan tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak atau merawat perahu-perahu agar tetap kuat dan bagus. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Tunjukkan contoh sikap nelayan yang mencerminkan pelaksanaan kewajibannya. Contoh salah satunya adalah pergi bekerja mencari ikan. Kedua, apakah hak nelayan kita melakukan pekerjaan? Menjual hasil tangkapannya agar mendapat penghasilan. Ketiga, gotong royong sesuai dengan sila keberapa dari Pancasila? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, berilah contoh kegiatanmu sehari-hari yang mencerminkan sikap gotong royong. Membersihkan sampah setiap hari Minggu dengan warga sekitar. Materi selanjutnya, ayo berkreasi menggambar perahu nelayan. Baiklah anak-anak, berikut ini contoh langkah-langkah membuat atau menggambar perahu layar. Pertama, kita buat garis melengkung seperti ini. Yang kedua, buat lagi lengkungannya lainnya. Ketiga, lalu satukan dua garis melengkung itu dengan garis lainnya tentunya. Yang keempat, masih buat lengkungan. Sekarang buat garis melengkung ke bagian bawah, bagian depan, agar sedikit ditambahi garis. Yang kelima, kita akan menggambarkan bagian depan kapal dengan membuat limas terbalik yang ujungnya melancip seperti di atas ini. Selanjutnya yang keenam, di bagian bawah kita tidak perlu menggambar lambung kapal seluruhnya. Kita tambahkan gelombang air agar tahu kalau kapal sedang berlayar. Yang ketujuh, buatlah gambar bagian pinggir kapal. 8. Jangan lupa bagian belakang kita gambar juga. Yang kesembilan, biar seimbang, sisi yang satunya kita gambar lagi ya, seperti di atas ini. Yang ke-10, biar lebih bagus, kita gambar pola-pola pada garis untuk badan kapal seperti ini. Kemudian yang ke-11, gambar persegi panjang yang kurus ke atas yang berguna untuk tiang kapal kita ini. Yang ke-12, gambar layar kapal yang sedang terkena angin. Ke-13, sempurnakan layarnya. Nah, jika gambar kita sudah seperti ini, sebentar lagi gambar kita akan selesai. Selanjutnya, tambahkan beberapa gelombang ombak di bawah kapal agar terlihat lebih detail dan menarik. Beri warna yang Anda sukai dan Anda akan memiliki kapal mungil yang siap menyeberangi pulau ke pulau lainnya. Baiklah anak-anak, materi kali ini kita sudah selesai. Miss Mela ucapkan terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.